menyelesaikan sebuah tugas podcast dari mata kuliah komunikasi organisasi. Dan langsung saja perkenalkan, nama saya Naila Zahra sebagai kameramen. Saya Sakila sebagai editor. Saya Ina Rosalia sebagai host. Saya Rani Dewi sebagai host. Oke, langsung saja ke narasumber kita yang keren. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya keren banget karena dia aktif di dunia organisasi dan punya banyak pengalaman menarik yang bisa kita bahas bareng. Soal perjalanan dia selama di organisasi, apa aja yang udah dilaluin sampai harapan ke depannya. Langsung saja, boleh kenalan dulu. Halo teteh-teteh, kenalin nama aku Naso Ihudimia. Biasa dipanggil tuh Nasoy. Halo. Aku dari mahasiswi UPI Kampus Serang, jurusan PGSD, sekarang semester 3. Kalau tetehnya itu namanya siapa ya kalau tahu? Ya, kita belum kenal ya. Perkenalkan, Iya. saya Rani Dewi, tapi biasa dipanggil Ray. Oh, Ray. Iya. Halo, Ray. Jadi nama saya. Kita sama semester 3 ya. Iya. Oke. Langsung saja ke pertanyaannya kali ya. Sejak kapan sih bergabung di organisasi ini? Untuk bergabungnya itu pertama kali itu ikut di awal bulan Juni, yaitu bulan-bulan kemarin tahun 2025. Jadi baru banget join, kayak sekitar sekarang tuh ada 5 bulanan lah baru join dan masuk ke organisasi itu. Apa sih motivasi kakak buat bisa ikut join di organisasi ini gitu? Awalnya sih karena ada diajak sama teman. Nah, dari situ terus ada omongan juga ngedengar katanya kalau kuliah itu sebisa mungkin harus bisa ikut organisasi buat belajar manage waktu. Oh iya. Tapi kadang biasanya tuh kak, kita sebagai mahasiswa gitu ya, Iya. kayak pengen ikut organisasi tapi kayak takut bentrok waktunya gitu. Kayak dalam perkuliahan sama waktu organisasi kan kadang kayak banyak rapat gitu ya. Iya. Itu gimana sih cara kita memanage waktunya gitu biar nggak bentrok gitu loh kak? Sebenarnya yang perlu ditekenin yang pertama kita harus siap dulu ya secara Iya. mental, pasti Iya. tahu lah ada bentrok-bentrok kayak gitu. Terus yang kedua kita harus bisa prioritasin dulu nih antara emang kuliah atau ke organisasi itu. Ada beberapa momen yang emang kita harus pasrah, kayak bukan pasrah, bisa dibilang harus ada yang Dikorbankan? iya dikorbankan Iya, seperti itu. iya. Jadi ada beberapa momen yang sebenarnya nggak harus setiap hari ikut rapat sih. Iya. Jadi tapi emang rapat itu wajib ya kalau misalnya di organisasi itu. Yang penting kita bisa berkontribusi di luar dari itu dan bisa tetap ngikutin alurnya aja sih. Berarti itu tergantung kitanya ya kak? Iya, tergantung kitanya aja. Kalau waktu rapat organisasi itu kan menyesuaikan ya? Biasanya kalau ini UKM itu ngambil rapatnya malam, nggak mungkin di iya, waktu MK gitu. Berarti nggak kayak kemungkinannya kecil buat bentrok sama itu ya? Iya, karena mereka juga pasti ngejadwalin dan ngeliat situasi. Iya. Terus apa sih yang bikin tertarik buat join organisasi itu? Awalnya karena kan organisasi yang aku ikutin kan namanya Formapi ya, jadi Persatuan Olahraga Mahasiswa UPI. Oh Ya, jadi awal tertariknya karena yang pertama ya olahraga. Jadi suka banget sama badminton kayak gitu. Jadi awal tertarik karena itu. Terus lama-lama pengen deh jadi kayak pengurusannya kayak gitu. Pengen tahu sih dalam itu kayak gimana sih gitu. terjun lebih dalam gitu Iya. ke organisasi. Terus selama kakak ikut organisasi ini apa sih kayak momen yang berkesan gitu loh buat kakak selama join di organisasi ini gitu? Momen berkesannya? Sebenarnya banyak sih dari awal ikut ya, dari mulai
pelatihan. Jadi kita tuh kalau masuk tuh ada tahap-tahapannya dulu. Oh iya. Yang pertama itu PK. Jadi PK itu pelatihan keolahragaan. Oh, Itu buat yang ingin jadi anggotanya. jadi kita dilatih lebih ini ya Kak? Iya, dari secara fisiknya, kognitifnya seperti itu. Nah, kalau ingin masuk ke lebih dalam atau ke pengurusannya kayak gitu, ada tahap selanjutnya yaitu GOLEP. GOLEP. Jadi GOLEP itu Generation of Leadership. Jadi untuk jadi pemimpin selanjutnya yang bakal nerusin organisasi itu. Oh iya, iya. Nah, kalau udah masuk GOLEP dan sudah dilantik seperti itu udah bisa nanti bakal dimasukkan ke divisi dan ke cabur-caburnya. Jadi kita tuh punya 4 divisi dan 7 cabur. Oh, apaan? Kalau yang divisi pertama itu tentang pengkajian. Jadi pengkajian setiap ada proker yang kita pengen adain gitu, kita kaji dulu. Oh iya. Bakal diadain rapat besar seperti itu. Yang kedua itu tentang pengorganisasian mahasiswanya. Jadi kayak kalau ada yang problem atau apapun itu bakal ditangani sama bidang 2. Kalau bidang ketiga itu lebih kepada kayak pengelolaan sekrek, pengelolaan alat olahraga kayak gitu. Oh iya, iya. Kalau yang bidang keempat itu lebih ke kominfo. Jadi desain kayak gitu, yang iya. ngituin Instagramnya atau sosmednya seperti itu bakal dipegang oleh bidang. Handle itu. Iya. Kalau untuk caburnya itu yang pertama itu ada sepak bola, ada volley, badminton, basket, catur, bela diri. Bela dirinya itu dalamnya ada silat, taekwondo, banyak sih sebenarnya. Banyak juga ya. Iya. Seharusnya dengan olahraga yang sebanyak itu banyak juga yang minat ya harusnya. Iya. Gitu dalam organisasi. Ya. Biasanya kan kalau kita aktif dan bergabung dalam satu organisasi tuh biasanya ada yang berubah dalam diri kita gitu Kak, kayak cara berpikir, cara memanage waktu gitu. Terus kalau dari kakak sendiri apa sih hal yang kakak rasa berubah dari diri kakak setelah join di organisasi ini? Yang pertama manage waktu ya. Iya. Pasti. Karena kan join organisasi ini tuh di semester 2 ya. Jadi di di semester pertama itu aku nggak ngikut organisasi apa-apa. Jadi pure kuliah aja kayak gitu. Jadi ngerasain yang pertama kali itu yaitu soal waktu. Awal-awal sih keteteran ya, karena kan banyak banget kayak proker-proker yang harus dikerjain kayak gitu ya. Terus yang kedua jadi lebih percaya diri aja sih. Jadi karena saat masuk ke organisasi ini kan lewat beberapa ini ya, kayak PK yang tadi aku jelasin, GOLEP itu tuh kayak kita dituntut buat bisa percaya diri dan bisa ngomong sesuai apa yang kita mau. Iya, ngelatih Public speaking juga, bener iya. kayak gitu. Jadi harus bisa ngomong jangan kata orang, tapi harus dengan kata diri sendiri, betul, seperti itu. betul. Terus yang ketiga lebih kepada jadi punya banyak teman sih. Iya, Karena relasi kan ya Kak? iya relasi ya, jadi punya banyak teman dari berbagai prodi. Jadi kan organisasi ini bisa dimasukin sama prodi apa aja. Jadi nggak dari PGSD aja, jadi aku punya teman dari LK dan banyak pokoknya. Kalau boleh tahu kakaknya join organisasi di dalam kampus aja apa di luar kampus juga? Untuk saat ini di dalam kampus aja. Untuk kedepannya ada kepikiran atau kepengenan buat join di luar kampus, organisasi di luar kampus gitu? Kalau untuk sekarang dan kayaknya fokus untuk ke dalam Yang- kampusnya aja dulu sih. Iya. Dan rencananya sih pengen ikut kayak volunteer kayak gitu. Biasanya kalau udah join satu organisasi itu gitu, jadi hati kita tuh tertarik buat join ke yang lain gitu nggak sih Kak? Apa kita fokusin ke organisasi yang satu-satu aja gitu? Itu untuk setiap orang masih beda-beda Iya. ya. Tapi kalau untuk aku fokus di satu aja karena takut nggak optimal gitu loh. Malah jadi keteter gitu Ya, ya, benar. dan kita waktunya pun takut bentrok dengan lain. Ya, kalau dari kitanya bisa, banyak kok orang-orang yang ngikut 2 sampai 3 organisasi kayak gitu. Tapi kalau untuk diri aku sendiri fokus ke satu aja dulu. Untuk pengurusnya sendiri tuh biasanya kayak mengayomi gitu nggak sih Kak buat bagi kita yang baru masuk, baru join gitu? Karena kan umumnya kita kan nggak tahu tentang yang mendalami tentang organisasi tersebut gitu. Itu kita tuh dibimbing, diayomi itu nggak sih Kak dari organisasi kakak itu? Tentu di mengayomi banget ya, karena dari awal masuknya juga kan
dikasih pemaparan materi kayak gimana sih yang ada di Formapi itu, terus bidang-bidangnya apa, cabangnya apa, kayak awal-awal kita diasupin sama materi-materi kayak gitu. Terus Iya. kan kalau materi doang kan nggak cukup ya, jadi kayak perlu yang langsung terjun Iya. atau ngerasain Hmm. si prokerannya itu. Iya, Itu dibimbing banget karena kan pasti awal-awal masuk yang proker baru itu, jadi kita tuh kontaknya syarat untuk golep ini kita terima. Iya. Jadi maksudnya kan golep ini kita adain 3 hari 2 malam ya. Oh, Nah, ya jadi kayak nginep di Itu luar menginap, dari Kak? kampus. Iya. Intinya kegiatannya wow, ada haru dan sedihnya Iya, kayak iya. gitu. Nah, sebenarnya kita nggak langsung diterima jadi pengurus dan Pengurusnya. anggotanya. Jadi kita harus buat satu proker. Oh, Jadi prokernya itu seperti apa ya, Kak? prokernya itu waktu itu kita negosiasi, jadi kayak ngerundingin secara bareng-bareng sama pengurusnya tentang membuat acara yang kayak mirip bisa ngebonding gitu antara pengurus dengan anggota baru. Oh, iya, iya. Tapi itu pure acaranya dirancang sendiri sama angkatan 24. Angkatan 23 dan 22 itu cuman membimbing dan mengontrol aja kayak gitu kegiatannya. Berarti tuh prokernya khusus kita yang mau belum masuk gitu ya, Kak? Jadi sebenarnya itu syarat kelulusan Iya, kayak syarat, gitu. heeh. Kelulusannya kayak gitu. Kalau mau resmi jadi pengurusnya gitu ya. Setiap tahun sebenarnya mungkin ada ya, karena tahun kita tuh kita milihnya ngebuat satu acara kayak gitu. Iya, iya. Untuk acara yang tadi Kakak bilang yang 3 hari 3 malam ya? 3 hari 2 malam. Oh, itu acaranya gimana aja tuh, Kak? Boleh diceritain nggak? Waduh, boleh. Jadi ceritanya itu lebih kepada mentalnya dilatih, fisiknya pun dilatih. Kayak ospek nggak sih? Ya, Kayak ospek yang baru kita maba gitu di ospek kan biasanya. Iya. Kayak gitu. ya lebih dari itu malah. Iya. Ya. Boleh diceritain nggak? Kayaknya seru ya. Boleh deh, kalau itu mungkin aku bisa spill dikit-dikit ya. Di Iya. Day One itu kita ada pemaparan dari alumni kayak gitu. Terus Oh iya. alumni dari si Formapi ini, Iya. terus dari materi dari luar kayak gitu. Iya. Terus sebenarnya banyak kegiatannya. Yang kedua juga ada kegiatan kayak ngebonding. Jadi ada salah satu pembina yang datang waktu hari itu ngebuat games yang bisa Oh, kita tuh problem solvingnya itu berjalan kayak gitu. Oh iya. Jadi intinya banyak banget kegiatannya. Dan aku baru tahu gitu. Jadi ada yang namanya sesi makan. Sesi makannya itu ngebentuk satu kayak letter U atau letter O kayak gitu, dan duduknya itu dempet banget. Oh, I see ya, yang biasa itu ya kita kayak ya sama kayak mirip-mirip ospek gitu ya, Kak? Mirip kayak gitu. Terus ada banyak kegiatan lah di dalamnya yang dari situ tuh kita jadi mikir gitu loh. Jadi Kebentuk mentalnya ya. lebih terlatih. Kebentuk. Tapi di setiap organisasi, semua organisasi tuh pasti kan berbeda-beda ya cara ininya ya. Iya, pasti berbeda-beda. Pasti seru sih, banyak serunya ya. Iya, serunya ada, ya dukanya juga ada. Pasti. Tapi kalau dijalanin bareng-bareng sih Asik lebih aja ya. terasa asik aja sih. Pengalaman juga kan. Iya, pengalaman. Terus apa sih harapan kakak buat organisasi ini buat kedepannya? Yang pertama jadi lebih baik aja sih dari tahun sekarang dan tahun seterusnya. Terus mahasiswa-mahasiswa UPI Serang juga banyak yang ikut join gitu ke Oh, iya. organisasi ini gitu. Terus pelayanan dan cabur-caburnya juga sebisa mungkin makin ditingkatin lagi dari segi latihan rutin. Jadi kita tuh sebenarnya ada latihan rutinnya tiap Sabtu. Iya. Ya. Itu setiap berapa hari sekali atau gimana, Kak? Biasanya kalau untuk latihan rutinnya itu nggak konsisten sih. Kadang kalau seminggu tuh ada 2 cabur gitu. Tapi latihan rutinnya itu malam-malam. Jadi kita di luar kampus, di gor gitu. Seru banget ya. Jadi tertarik pengen ikut organisasi juga. Soalnya jujur saya udah semester 3 ini belum ikut organisasi. Makanya dengan kakak datang ke sini cerita banyak ngobrol tentang organisasi, jadi saya kayak ternyata seru juga ya gitu organisasi, kayak ada yang berubah lah dari diri kita gitu tentunya ya. Oke. Tapi
buat katanya kadang ngerasa ini kan sama waktunya gitu. Pasti Iya. awal-awal dan sekarang juga masih ini sih nyusahin diri sama waktunya kayak gitu. Masa penyesuaian ya. Hmm. Jadi kadang ada yang bilang tuh organisasi jadi kurang istirahat gitu-gitu kan. Iya. Tapi nyatanya kan enggak sih, bisa fleksibel gitu Iya, juga kan bisa waktunya, enggak yang kayak menekan kita banget buat kayak nge-push banget gitu enggak kan. Iya. Tapi intinya organisasi tuh jangan terlalu yang kayak kita ngambil ikut organisasi ini organisasi itu tapi kita kayak nggak bisa bertanggung jawab sama waktu gitu kan. Iya benar. Jadi tadi yang kakak bilang kayak apa namanya, kita fokus di satu organisasi aja, at least kita tuh ada lagi tuh ikut organisasi satu aja minimal gitu ya kak. Iya. Kalau kita ngerasa sudah kayak ini aku bisa nih gitu manage waktu gitu, itu boleh gitu deh. Iya. Boleh ikut yang lain gitu kan. Iya, kalau dari diri kitanya nyanggupin dan Iya. sedia tanggung jawab gitu, boleh lebih dari satu gitu. Karena kan kalau misalnya kita ikut yang sini ikut sana ikut gitu, sebenarnya bukan ke diri kitanya aja, tapi kita juga nyusahin orang. Iya, waktunya juga kan. Karena kita tuh nggak bakal bisa berjalan kalau misalnya ada yang satu terhambat kayak gitu. Itu ya, jadi kayak harus apapun yang terjadi harus bareng-bareng gitu Iya, ya. karena kan pasti harus kontribusi juga kan. Kan kalau udah masuk itu pasti punya tanggung jawab Iya, yang harus dikerjain kayak gitu, nggak Terus bisa ada ininya ya, job desk-nya gitu. Iya, kan. job desk-nya ya, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan kita ngorbanin organisasi yang ini yang demi iniin organisasi yang lain, jadi kan organisasi yang lainnya juga kayak gimana gitu ya Iya, kan. benar. Jadi kayak harus bisa tanggung jawab lah sama apa yang kita ini jalan. Oke, terima kasih ya kakak sudah menyempatkan hadir dan sharing-sharing banyak soal organisasi. Jadi kita bisa belajar juga, saya jujur jadi tertarik ikut organisasi kak. Setelah dengar kakaknya kayak seru juga gitu. Oke, terima kasih ya untuk kakaknya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.